Perkenalkan, nama saya Albert. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke guys, saya dan teman-teman saya akan membahas penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam laporan rugi. Kalian penasaran kan sama materi ini? Yuk, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Teman-teman, setelah dari sesi perkenalan, sekarang kita akan membahas sesi materi, yaitu tentang penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Dalam akuntansi pajak penghasilan, maka dengan diberlakukannya PSAK 46, perusahaan harus melakukan perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menghitung dan mengakui pajak tangguhan atas future tax effects dengan menggunakan balance sheet liability method atau disebut juga asset liability method. Melakukan perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Akuntansi pajak penghasilan memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua yaitu untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak yang di masa yang akan datang dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Nah, untuk selanjutnya itu ada laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Jadi, untuk laba sebelum pajak ini adalah laba yang masih harus dikurangi oleh beban pajak sehingga mendapatkan laba setelah pajak. Sedangkan untuk laba kena pajak ini atau yang biasa kita sebut dengan laba fiskal merupakan hasil laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pajak. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tahun 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Pajak tangguhan, definisi dan perlakuan PSAK Nomor 46. Pajak tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh, menambah, atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Pengakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46 dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama itu ada pengakuan. Pengakuan itu adalah aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau yang akan melunasi nilai tercatat kewajiban. Yang kedua itu ada pengukuran. Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan pada PSAK nomor 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset realisasi atau kewajiban dilunasi. Yang ketiga itu ada penyajian. Penyajian di sini aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini, serta
disajikan dalam unsur tidak lancar dalam neraca, sementara beban atau penghasilan pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada pengungkapan. Pengungkapan pajak ditangguhkan diatur dalam PSHK nomor 46 paragraf 56 sampai dengan 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu adalah jumlah pajak yang kini dan pajak yang ditunda. Yang kedua itu adalah penjelasan mengenai hubungan antara beban penghasilan pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi berbentuk pajak, dan ketiga ada rekonsiliasi tarif pajak efektif. Aset pajak tangguhan. Pada PSAK nomor 46 memberikan definisi yang lebih spesifik, yaitu aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan yang diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Yang kedua, akumulasi kerugian fiskal yang belum dikompensasi. Yang ketiga, akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Kemudian, aset pajak tangguhan terjadi ketika penghasilan kena pajak lebih besar daripada laba akuntansi setelah pajak. Penyajian laporan laba rugi. Menurut PSAK nomor 1, laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan ini memuat informasi mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan, serta laba yang didapatkan selama perusahaan itu beroperasi. Dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang didistribusikannya kepada operasi yang dilanjutkan. Berdasarkan ED PSAK nomor 46, edisi revisi 2010, Badan Penghasilan Pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal. Badan atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan PSAK nomor 46 revisi 2010 paragraf 4 menjelaskan perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar penentuan pajaknya. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan temporer kena pajak, dan yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Slide selanjutnya menjelaskan tentang perbedaan permanen. Menurut PSAK nomor 46, perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Nah, selanjutnya kita akan latihan laporan laba rugi. Berikut contoh soalnya. Ilustrasi pajak ini. Perusahaan memperoleh PKP sebesar 4 miliar, termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari LN sebesar 500 juta. Telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah PPh pasal 21 atas gaji dan honor sebesar 500 juta dan PPh 26 sebesar 100 juta atas gaji ekspat yang bekerja di perusahaan. PPh final sebesar 60 juta, PPh 23 tidak final sebesar 120 juta, PPh 24 sebesar 200 juta.
PPh 25 sebesar 500 juta, PPh 22 sebesar 100 juta. Pajak kini anak perusahaan 300 juta. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka, baik final maupun tidak final, sebagai pajak dibayar di muka. Perhitungannya adalah PKP 4 miliar, pajaknya senilai 1 miliar, dikurangi dengan kredit PPh pasal 22 senilai 100 juta, dikurangi kredit PPh pasal 23 senilai 120 juta, dikurangi dengan PPh pasal 24 senilai 125 juta, dikurangi dengan PPh pasal 25 senilai 500 juta, sehingga pajak penghasilan pasal 29 sebesar 155 juta. Beban pajak kini paren yaitu dengan total 1.135 juta didapat dari 500 juta yaitu PPh pasal 25 ditambah dengan 60 juta yaitu PPh final ditambah dengan 75 juta. Kemudian ada beban pajak kini konsolidasian yaitu senilai 1.135 juta ditambah dengan 300 juta yaitu pajak kini anak perusahaan sehingga mendapatkan total 1.435 juta. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai jumlahnya. Beban pajak sebesar 1 miliar pada pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 100 juta, pajak dibayar di muka PPh 23 sebesar 120 juta, pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 125 juta, dan pajak dibayar di muka PPh 25 sebesar 500 juta. Utang-utang PPh 29-nya itu sebesar 155 juta. Beban pajak sebesar 135 juta, pajak dibayar di muka PPh final sebesar 60.000 dan pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 75.000. Lalu kita masuk pada ilustrasi perbedaan temporer liabilitas. PT Mitra melaporkan penghasilan sebesar 260.000 dan beban sebesar 120.000 untuk 3 tahun periode usahanya. Untuk tujuan pajak, penghasilan yang diterima sebesar 200.000, 300.000, dan 280.000. Bagaimana hal ini dilaporkan dalam laporan keuangan? Kita akan masuk pada laporan keuangan. Akun pendapatan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 memiliki nominal yang sama yaitu 260.000 dengan total semua adalah 780.000, sedangkan akun beban pada 3 tahun tersebut memiliki nominal yang sama sebesar 120.000 dengan total nominal 360.000. Laba sebelum pajak tahun-tahun itu juga memiliki nominal yang sama yaitu 140.000 dengan total semua 420.000. Lalu ada pajak penghasilan 25% pada tahun 2011, 12, dan 13 dengan nominal yang sama 35.000 dan total semuanya adalah 105.000. Lalu kita beralih pada laporan pajak. Pada akun penghasilan tahun 2011 terdapat nominal 200.000, 2012 300.000, dan 2013 280.000 dengan total semua adalah 780.000. Beban yang boleh dikurangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 memiliki nominal yang sama yaitu 120.000 per tahun dengan total 360.000. Penghasilan kena pajak pada tahun 2011 yaitu 80.000, 2012 180.000, dan 2013 160.000. Total pada 3 tahun tersebut adalah 420.000. Lalu kita masuk pada pajak terutang 25% pada tahun 2011 yaitu 20.000, 2012 45.000, 2013 40.000 dengan total 105.000. Perbandingan pada tahun 2011 laporan keuangan sebesar 35.000, pada tahun 2012 laporan keuangan sebesar 35.000 dan pada tahun 2013 sebesar 35.000. Total semua laporan keuangan adalah 105.000. Pajak terutang pada tahun 2011 sebesar 20.000, pada tahun 2012 sebesar 45.000 dan pada tahun 2013 sebesar 40.000. Total semua pajak terutang adalah 105.000. Difference pada tahun 2011 sebesar 15.000, pada tahun 2012 berkurang 10.000, pada tahun 2013 berkurang 5.000. Perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan.
tahun 2011, laporan yang diperlukan adalah liabilitas pajak tangguhan bertambah 15.000, beban pajak kini 20.000, beban pajak tangguhan 15.000. Pada tahun 2012, laporan yang diperlukan adalah liabilitas pajak tangguhan berkurang 10.000, beban pajak kini 45.000, manfaat pajak tangguhan 10.000. Pada tahun 2013, laporan yang akan diperlukan adalah liabilitas pajak tangguhan berkurang 5.000, beban pajak kini 40.000, manfaat pajak tangguhan 5.000. Laporan posisi keuangan. Aset pada tahun 2011 adalah 0. Liabilitas pajak tangguhan 15.000, utang pajak 20.000, equity tidak ada. Income statement. Pendapatan pada tahun 2011 tidak ada. Beban, ada beban pajak sebesar 35.000, laba bersih tidak ada. Untuk contoh soal selanjutnya itu ada ilustrasi dari perbedaan temporer, yaitu aset yang setelah direview. Nah, pada tahun 2013 ini ada laba sebelum pajaknya yaitu 4.200.000, untuk pajak terkininya atau pajak saat ini 1.250.000, untuk beban pajak tangguhan yaitu 200.000, beban pajak penghasilannya 1.110.000, dan laba bersihnya 3.110.000. Perhitungannya, pajak kini sebesar 1.250.000 dikurangkan dengan pajak tangguhan sebesar 200.000, lalu dijumlahkan dengan penilaian kembali sebesar 60.000, maka diperolehlah total sebesar 1.110.000. Jurnalnya, beban pajak penghasilan didebet sebesar 1.250.000, utang pajak dikredit sebesar 1.250.000. Aset pajak tangguhan didebet sebesar 200.000 dan beban pajak penghasilan dikredit sebesar 200.000. Penurunan nilai aset pajak tangguhan yaitu beban pajak penghasilan didebet sebesar 60.000 dan aset pajak tangguhan dikredit sebesar 60.000. Ilustrasi perbedaan permanen dan temporer. PT Merbabu melaporkan laba sebelum pajak sebesar 4 juta pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi sebesar 800.000. Pendapatan sewa mesin menurut pajak 1 juta lebih besar dibandingkan menurut pajak. Beban sumbangan sebesar 400.000 tidak diperkenankan menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%, perbedaan tersebut akan dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum memiliki saldo aset atau liabilitas pajak tangguhan. Laba sebelum pajak di tahun 2013 sebesar 4 juta, tidak terdapat aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan depresiasi di tahun 2013 sebesar 800.000, tidak terdapat aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 800.000. Perbedaan pendapatan sewa di tahun 2013 sebesar 1 juta, aset pajak tangguhan sebesar 1 juta, tidak terdapat liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan sumbangan di tahun 2013 sebesar 400.000, total penghasilan kena pajak sebesar 3.600.000, pajak terutang sebesar 900.000, ketiganya tidak terdapat aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 250.000 dan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 200.000. Jurnalnya, beban pajak penghasilan 850.000, aset pajak tangguhan 250.000, pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 200.000, utang pajak penghasilan sebesar 900.000. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!